Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Malsum. Saya dari SD Paramount School. Seperti biasa, kita ngobrolin lagi tentang materi-materi dan juga hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita terapkan ke siswa kita, ya, yang berhubungan dengan Merdeka Belajar dan semua hal lah ya, yang sekiranya bermanfaat untuk masa depan peserta didik kita, tentang keadaan lingkungan mereka dan sebagainya. Baik. Pagi ini saya akan ngobrolin tentang hal-hal yang masih dipandang hangat, ya, yaitu tentang bullying dan juga intoleransi. Kalau teman-teman sebagai seorang guru, siswanya itu sangat beragam, ya, sangat beragam, ada berbagai macam agama gitu ya. Seperti di sekolah saya ini banyak sekali, semua agama, hampir semua agama juga ada ya di sini, dan juga ada kepercayaan ya seperti Yehua dan sebagainya ya. Saya kira ini sangat bermanfaat. Kenapa saya mengatakan itu sangat bermanfaat? Karena anak-anak akan belajar tentang arti sebuah perbedaan. Bahkan saya bisa mengamati bahwa khususnya di sekolah saya yang banyak beragam itu hampir tidak saya temukan bullying tentang perbedaan-perbedaan yang ada. Misalnya karena berbeda agama, mereka saling bullying tentang agama. Ternyata enggak ya. Jadi beragam itu mereka saling mingle itu ya. Mereka saling memahami, mereka saling toleransi, dan main-main ya, makan bersama itu hampir tidak membicarakan tentang masalah agama. Nah, ini sangat berbeda dengan sekolah yang mungkin kalau dirasa di sana tidak terdapat hal-hal yang saya katakan kontra dengan hal yang tadi ya. Misalnya siswa-siswanya ini tidak beragam, dia mono ya, mungkin hanya satu agama. Dan di sana saya tidak mengatakan aturan saya tidak tinggi, tidak, tapi dalam penerapannya di lingkungan itu mungkin lebih tidak menemukan hal-hal yang sangat krusial di sana. Oh, perbedaannya seperti ini nih, seperti itu. Baik, berhubungan dengan toleransi dan juga intoleransi, saya banyak belajar. Salah satunya adalah dari PMM. Jadi baru-baru ini saya belajar tentang toleransi, tentang bullying dan sebagainya. Yang saya katakan seperti ini ya teman-teman ya, sebagai seorang guru. Mungkin dalam satu sisi PMM itu merepotkan karena harus menghabiskan seperti ini, kalau pengen sertifikat seperti ini. Tapi itu kan hanya sebagai sebuah pilihan ya, tidak sebagai hal yang kewajiban. Tetapi menurut saya pribadi ya, saya harus menyediakan cukup waktu untuk belajar kembali melalui PMM, karena saya rasa materi-materi di PMM itu sangat bermanfaat, yang membantu saya tentang artinya menambal kekurangan yang selama ini saya idap itu ya. Bagaimana sih saya menerapkan pembelajaran misalnya tentang toleransi kepada anak-anak? Kalau misalnya ke orang dewasa itu mungkin sangat mudah karena ya seperti seminar ya, kasih materi dan sebagainya. Tapi kan anak-anak tidak demikian. Kalau kita menerapkan materi seperti itu tentang toleransi, mereka sangat bosan. Ya, tetapi bagaimana menerapkannya melalui games, melalui pembelajaran dan sebagainya, itulah yang metode-metode yang sekiranya kita harus kuasai. Nah, di salah satu materi di PMM itu banyak materi-materi game tentang toleransi, intoleransi, tentang bullying. Itu dipadu benar ya, sangat bagus sekali dan menurut saya sangat membantu. Nah, contohnya hari ini saya menerapkan dan juga bermain game. Ini referensinya juga dari PMM tentang kekurangan dan kelebihan ya. Kita bagaimana sih memahami teman kita tentang kekurangan dan kelebihannya. Itu saya merasa pertama pada waktu saya membuka game itu ini biasa aja ya. Tetapi setelah saya terapkan, ini banyak hal-hal yang menarik ya, karena saya melihat ekspresi mimik dari anak-anak itu berbeda tentang setelah saya terapkan hal ini. Nah, saya akan menerangkan sedikit tentang permainan ini. Jadi permainan ini cukup simple saja teman-teman semua. Jadi anak-anak bagi saja kertas-kertas seperti ini ya. Jadi silahkan bagi kertas, atasnya ditulisin nama mereka ya. Terus bawahnya itu dibagi 3 ya, kekurangan kelebihan ya. Nah,
Pertama mungkin mereka ya kita kasih penguatan dulu ya, apa sih game ini, apa sih manfaatnya, seperti itu ya. Terus juga penting juga pada waktu pertama kali dikasih stimulus pada mereka, bagaimana sih mereka memandang tentang toleransi, bagaimana sih mereka memandang tentang intoleransi lewat kejadian-kejadian sehari-hari di sekolah ya. Bagaimana sih tanggapan mereka tentang kekurangan yang terdapat di anak-anak. Terus bagaimana juga mereka menanggapi kekurangan dalam diri sendiri, itu sangat penting sekali. Nah, kembali pada kertas tadi ya, setelah ditulisi nama ya, nama dan juga kekurangan kelebihan ditulisi saja ya di bawahnya. Kolom 2 kekurangan kelebihan, terus kolom 2 lagi sama juga kekurangan kelebihan, karena ini nanti akan kita putar ya. Terus kekurangan kelebihan. Nah, setelah mereka kita bagi kertas ini, mereka bagi satu persatu ya, mereka tulis nama mereka ya. Setelah menulis namanya, setelah itu silakan diputar ya, kertas itu diputar ke sebelah kanan ya. Pertama di sebelah kanan, ke kanan dulu, terus muter itu ya sampai ke belakang. Nah, kertasnya itu kan tadi kan kosong ya, hanya tuliskan nama ya. Setelah diputar itu kan mereka akan menemukan nama dari yang di samping mereka gitu ya, samping mereka. Terus mereka akan menulis nama yang terdapat di kertas itu, kekurangannya apa ya, kelebihan dulu deh ya, kelebihannya apa, ditulis kelebihan, sifat-sifatnya apa sih, ditulis ya. Setelah ditulis, setelah kelebihan baru stop dulu. Setelah stop, mereka diangkat lagi ke samping ya, ke samping. Setelah mereka di samping, mereka akan menemukan nama yang berbeda dari samping atau sebelah kanan kiri mereka ya. Terus silakan diisi lagi tentang kelebihannya apa sih, tentang nama yang terdapat di kertas itu ya, nama teman kalian gitu ya. Mereka tulis, mereka akan berpikir. Nah, itu akan berjalan terus menerus ya, sampai misalnya 3 kali putaran tadi ya, 3 kali ya, karena ada kelebihan kekurangan ya, terserah kita sih berapa kali itu ya. Dan setelah selesai teman-teman, jadi paling tidak stimulus tadi pertama kita kasih ya, tolong dijawab dengan jujur, jangan nyontek, karena memang itu kan berangkat dari hati kita sendiri ya, tentang teman kita, tentang nilai apa ya, pandangan kita tentang teman di samping dan sebelah kirinya dan sebagainya. Nah, setelah selesai teman-teman, itu dikumpulkan, jangan dibagi dulu. Nah, setelah dikumpulkan, kita juga kasih stimulus ya, karena memang ini berhubungan dengan sifat baik dan sifat buruk ya. Jadi kita kasih penguatan juga ya, kasih penguatan kepada mereka bahwa ini adalah pandangan tentang diri kalian dari teman kalian. Kalau kalian berkaca sama kaca ya, kita kalau berkaca sama kelakuan kita ya, sama perilaku kita, itu kita menilai diri sendiri, apakah orang lain yang menilai? Kita ingin tahu diri kita tanya sama orang apa nanya sama diri sendiri? Orang itu sebagai kaca ya. Jadi kalau misalnya begini, masa kamu ngomong sendiri di kamar, Ali, kamu orangnya baik deh ya, kayak gitu dah. Vio, kamu tuh cantik deh, kayak lucu ya. Jadi kayak orang bilang, ngomong sendiri di kamar, muji-muji diri sendiri ya. Oli, kamu yang hebat kayak Ronaldo ya, bisa muji-muji diri sendiri. Tetapi kalau orang sering muji diri sendiri, dia nggak tahu kekurangannya apa. Kalau kita ingin tahu kekurangan, kamu tunjuk deh sama sahabat kamu yang sering gitu ya, atau mungkin orang yang benci sama kamu, boleh tanya ya, bos, selama ini saya tuh kekurangannya apa sih? Saya yakin selama beberapa tahun kalian nggak akan ngakuin itu. Ada pernah lakukan itu nggak? Nanya sama orang, kekurangan sama orang? Pernah. Oke, bagus berarti. Nah, Pak, atau kamu nanya sama sahabat kamu yang jujur, biasanya kalau sahabat dia takut ditinggalin. Nah, kamu nanya sama orang yang sekiranya tuh nggak suka ya. Tapi kalau nggak suka, biasanya juga
tetap ngomong ya. Coba tanya lihat teman kamu untuk refleksi diri. Bos. Halo. Saya kekurangannya apa sih? Ya kamu tuh orangnya pelit. Nah, kalau dikasih masukan seperti itu, jangan marah. Kamu yang hati saya pelit. Kamu yang minta. Kan kamu yang minta nilai. Saya bilang, orangnya pelit. Mungkin cara dia untuk menilai kurang tepat. Seharusnya jangan langsung bilang pelit. Ya, selama ini mungkin kalian hanya berkaca sama diri kalian sendiri, menyanjung kepintarannya, menyanjung tentang skill yang dimiliki ya. Tetapi ini adalah pandangan dari teman kalian. Ya, kita kasih stimulus itu dulu ya, kasih penguatan aja deh ya. Jadi jangan kecewa ya. Ini bukan berarti pandangan teman kalian benci terhadap kalian, tapi adalah rasa sayang terhadap kalian. Gitu ya. Nah, ekspresi dari pandangan-pandangan ini kita juga dikasih rambu-rambu dulu dari awal ya. Jangan menilai fisik mereka. Mungkin teman mereka kita ada yang mungkin kulitnya gelap, ada mungkin keriting gitu ya. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Jangan memandang keburukan dari hal yang fisik pertama. Terus kedua, jangan memandang dari segi agama ya. Jangan memandang dari segi ras dan sebagainya, karena itu kita hindari ya. Tapi kekurangan dari sifat sehari-hari apa sih? Nah, itu yang perlu kita kuatkan. Agar apa? Latihan-latihan seperti ini akan dibawa sampai nanti mereka dewasa. Kalau kita menilai orang lain, jangan menilai dari fisik, ras, agama dan sebagainya. Karena itu hal-hal yang sangat memancing untuk intoleransi seperti itu ya. Nah, setelah saya kumpulkan, saya baca sekilas itu sangat menarik ya, sangat menarik sekali. Seperti orangnya pelit, ada juga orangnya baik hati, orangnya ini ramah dan sebagainya. Dan penilaian yang bagus ini kalau dibaca oleh orangnya itu sangat senang kalau misalnya itu adalah sebuah sanjungan. Tetapi kekurangan, saya lihat mereka setelah saya bagi juga ekspresinya ya. Jadi setelah saya kumpulkan teman-teman, ini juga saya tawarkan pada mereka karena kalian berbeda sama murid ya. Ini saya bagi atau saya simpan. Mereka kebanyakan dibagi Oke, silakan dibagi. Saya himbau setelah saya bagi silakan dilipat ya, disimpan di saku dan dibaca di rumah. Jangan ditunjukkan kepada teman yang lain karena hasil dari penilaian buruk dan baik itu nanti bisa saja menjadi faktor pencetus bullying ya, karena ya kalau ditunjukkan sama temennya kan wah kekurangannya seperti ini ya, nanti akan menjadi senjata untuk pembulian ya. Itulah tujuannya kita perkuat di akhirnya biar ini tidak menjadi momok buat mereka, malah menjadi hal-hal yang menjurus pada bullying gitu ya. Kamu ini seperti ini ya. Jadi silakan dilipat, taruh nanti misalnya dibuka di kamar itu ya, terus dibaca, direnungkan. Oh ternyata penilaian dari teman saya seperti ini, saya harus introspeksi. Ya, jadi di akhir saya juga saya kasih mereka ini ya, pertanyaan-pertanyaan ya. Apa sih yang kalian dapatkan dari permainan ini? Manfaat apa yang kalian bisa ambil? Siapa? Ya? Apa? Manfaatnya apa? Mengetahui kekurangan, kelebihan dari teman. Ya. Selanjutnya kita akan, setelah kita mengetahui kekurangan kita, berarti selanjutnya apa yang kamu lakukan? Berubah. Ada yang jawab memang kita tahu keburukan kita, kita tahu kelebihan kita. Terus ada yang jawab juga kita nggak boleh mengolok-olok yang orang lain ya. Nah dari jawaban-jawaban seperti ini berarti permainan ini membawa manfaat bahwa kita bisa memperkecil antar intoleransi itu ya. Yang selama ini kita memandang menilai orang lain dari segi fisik, ras ya, itu nggak boleh lagi karena itu adalah karunia Tuhan ya yang tidak bisa kita minta ya sebelumnya ya. Dan itu memang harus kita mulai dari sekarang, karena ketika mereka sudah bergaul sama lingkungan yang apa ya,
seperti di sekolah, mereka juga akan bergaul sama orang-orang yang sangat berbeda-beda. Ini sebagai sebuah pembekalan di tingkat dasar ya. Nah, di akhir teman-teman seperti biasa kita kasih umpan balik ya. Umpan balik apa? Misalnya pertanyaannya ini ya. Nah, kita bagi kertas seperti ini, kita bagi satu-satu, mereka akan tulis misalnya nama dan kelasnya, apa sih yang kamu rasakan ya. Terus yang kedua, apa gurumu menjelaskan manfaatnya sebelumnya dan sebagainya. Cuma 3 pertanyaan saja. Dan ini bisa kita pelajari dari refleksi ini, dan ini bagus sekali kita baca-baca ya. Ternyata dari permainan-permainan yang sangat singkat itu bisa berdampak kepada karakter anak-anak ya. Mungkin juga permainan seperti ini jarang sekali ya digunakan oleh guru-guru. Mungkin salah satu faktornya adalah karena banyaknya materi yang disampaikan sehingga tidak ada sela jeda waktu untuk melakukan ini. Dan ini membutuhkan mungkin kurang lebih 30 menit lah ya. Dan bisa dibawakan pada teman-teman semua permainan ini ketika mungkin pelajaran udah selesai semua gitu ya. Bisa saja pada waktu masa santai kita bingung mau ngasih apa sih. Nah, permainan-permainan yang mengandung karakter ini bisa menjadi salah satu referensi teman-teman untuk diimplementasikan kepada peserta didik ya. Baik, itu teman-teman yang bisa saya sharingkan ya. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah teman-teman semua. Semoga dengan usaha-usaha kecil seperti ini kita menjadi penyumbang ya, penyumbang ilmu yang luar biasa pada generasi kita. Masalah toleransi dan intoleransi dan juga bullying yang akhir-akhir ini menjadi ya keprihatinan kita semua. Sehingga dengan diharapkan pendidikan hal-hal yang sederhana ini kita bisa menanamkan karakter yang baik di tingkat dasar, khususnya di sekolah pendidikan dasar seperti saya ya, dan juga cocok juga untuk pendidikan menengah dan juga pendidikan atas. Baik ya, terima kasih ya, sampai jumpa lagi untuk sharing di materi yang lain. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.